Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siska Maharani, NIM 2010-8149 dari kelompok 1. Nah, saya akan menjelaskan tentang Al-Quran sebagai dasar dan hukum Islam. Allah menurunkan Al-Quran kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad sebagai kitab suci terakhir untuk dijadikan pedoman hidup. Sebagai kitab suci sepanjang zaman, Al-Quran memuat informasi dasar berbagi masalah termasuk informasi mengenai hukum, etika, sains, estetika, kedokteran, dan sebagainya. Pada zaman Rasulullah, sumber hukum Islam ada dua, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah pernah bilang kepada sahabatnya bahwa permasalahan itu harus diselesaikan dengan dasar hukum Al-Quran. Jika tidak bisa, maka baru bisa beralih ke sunnah. Jika tidak bisa lagi, maka para sahabat diharuskan untuk berijtihad. Nah, Al-Quran sangat berperan penting dalam rangka penetapan hukum Islam, terutama setelah meninggalnya Rasulullah. Al-Quran sendiri adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril, diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Membaca Al-Quran itu adalah ibadah. Proses turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran merupakan peristiwa besar karena Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naili Nurisariro, NIM 34. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Al-Sunnah sebagai dasar dan hukum Islam kedua. Pengertian As-Sunnah. As-Sunnah secara etimologi berarti jalan yang lurus dan berkesinambungan yang baik atau yang buruk. Secara terminologis, para ulama berbeda pendapat dalam memberikan as-sunnah sesuai dengan perbedaan dengan keahlian masing-masing. Para ulama hadis memberikan pengertian yang luas terhadap as-sunnah disebabkan pandangan mereka terhadap Nabi Muhammad SAW sebagai contoh yang baik bagi umat manusia. Oleh karena itu, ulama hadis menerima dan meriwayatkan as-sunnah secara utuh atas segala berita yang diterima tentang dari Nabi SAW tanpa membedakan apa yang diberitakan itu isinya berkaitan dengan penetapan hukum syara ataupun tidak. Sedangkan ulama usul fikih menjadikan as-sunnah secara terminologi, yaitu setiap yang diberi Rasulullah SAW selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan yang dapat dijadikan sebagai dalil. Adapun istilah as-sunnah seringkali diidentifikasikan dengan hadis, khobar, dan atsar. Pengertian al-hadis. Hadis secara etimologi berarti al-jadid, sesuatu yang baru. Al-khobar, kabar, berita atau cerita. Al-kalam, perkataan. Sama dengan as-sunnah, pengertian al-hadis secara terminologi dijelaskan oleh para ulama dengan redaksi yang berbeda-beda. Menurut ulama hadis, hadis adalah sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan dan sifatnya. Sementara ulama usul fikih mengatakan bahwa hadis adalah meliputi perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi SAW yang dapat dijadikan dalil dalam menentukan hukum syara. Pengertian al-khobar. Secara etimologi, khobar berarti al-anba'i,
atau berita, yaitu segala berita yang diberikan kepada orang lain. Sedangkan pengertian khobar secara terminologi, khobar terbagi ke dalam 3 pendapat, yaitu khobar adalah sinonim dengan hadis. Keduanya digunakan untuk sesuatu yang marfu, mauquf, dan maqtu, mencakup segala sesuatu yang datang dari Nabi SAW, sahabat, dan tabi'in. Khobar berbeda dengan hadis. Khobar adalah berita dari selain Nabi SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianti Fitri Astuti, NIM 2010 8157 dari Fakultas Tarbiyah, Prodi Patris Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang ijtihad sebagai dasar hukum ketiga. Ijtihad secara bahasa itu memiliki pengertian mencurahkan pikiran dengan bersungguh-sungguh. Sedangkan menurut istilah itu, ijtihad adalah proses penetapan hukum syariat dengan mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Dengan pengertian tersebut, bisa kita simpulkan bahwa ijtihad adalah penetapan salah satu sumber hukum Islam. Dari segi fungsi ijtihad sebagai sumber hukum, ijtihad memiliki kedudukan dan legalitas dalam Islam. Walaupun dengan demikian, ijtihad tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang. Artinya, hanya orang-orang tertentu saja yang memenuhi syarat khusus yang boleh berijtihad. Beberapa syarat tersebut diantaranya adalah yang pertama, mempunyai pengetahuan yang luas dan mendalam. Kedua, mempunyai pemahaman yang baik itu bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fikih, dan tarik atau sejarah. 3. Mengetahui cara mengistinbatkan atau perumusan hukum dan melakukan qiyas. Yang keempat yaitu mempunyai akhlakul karimah. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.